kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Satu orang siswa tewas usai motor yang dikendarai bertabrakan dengan truk. Polisi meringkus komplotan pencuri elektronik dan sepeda motor. Tingkat pelanggaran lalu lintas dalam operasi Patuh Tinombala cukup tinggi. Operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi Operasi Patuh Tinombala 2024 terus berlangsung. Penilangan pun dilakukan, baik memanfaatkan tilang elektronik alias etle maupun yang dilakukan secara manual. Operasi Patuh Tinombala 2024 berlangsung serentak selama 14 hari dari 15 hingga 28 Juli 2024. Hingga 17 Juli 2024, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menemukan ratusan pelanggar lalu lintas. Khusus di Kota Palu, tercatat sebanyak 75 pelanggar lalu lintas dari kamera etle. 17 ditindak melalui tilang manual. Sementara, 358 pelanggar mendapatkan teguran lisan. Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Dodi Darjanto, mengatakan tingkat pelanggaran lalu lintas dalam operasi kali ini masih tinggi. Meski secara keseluruhan, operasi berjalan lancar. Pagi ini kami baru saja melaksanakan kegiatan apel siaga di kilometer 0 Kota Palu. Jadi setiap apel siaga untuk Polda Sulteng lokasinya berpindah-pindah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kehadiran kepolisian di tengah-tengah masyarakat. Pelanggaran lalu lintas didominasi dengan pelanggaran tak menggunakan helm, melawan arus, berboncengan lebih dari 3, tak menggunakan knalpot sesuai spesifikasi, dan tak menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan roda 4. Ada 10 target operasi pada Operasi Patuh Tinombala tahun ini. Selain 5 pelanggaran mendominasi, target lainnya juga seperti mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan, pengendara di bawah umur, kendaraan pribadi yang menggunakan strobo, mengemudi dalam keadaan mabuk, menggunakan telepon genggam saat berkendara, dan mengangkut melebihi dimensi dan kapasitas. Operasi Patuh Tinombala ini dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, meminimalisir terjadinya pelanggaran dengan kecelakaan lalu lintas, serta menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2024, keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Palu menjadi perhatian utama aparat kepolisian. Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah ini akan menggelar pemilihan wali kota dan wakil wali kota November mendatang. Untuk memastikan kondisi yang kondusif, Satuan Samapta Polresta Palu meningkatkan patroli keliling kota, terutama di daerah-daerah yang rawan kejahatan pada jam-jam rawan, yakni tengah malam. Dalam upaya ini, puluhan personil polisi tidak hanya berfokus pada pencegahan tindak kejahatan, tetapi juga berusaha memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Palu. Patroli yang dilakukan mencakup berbagai wilayah strategis dan area yang dikenal memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti pusat kota, kawasan area rekreasi, dan pemukiman padat penduduk. Kepala Satuan Samapta Polresta Palu, Ajun Komisaris Polisi Fadli, menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban wilayah menjelang pemilihan kepala daerah. Dalam rangka menjelang Pilkada 2024 khususnya di Kota Palu, kami dari Satsamapta Polresta Palu dengan slogan Palu Ngataku rutin melakukan patroli di berbagai titik kerawanan wilayah hukum Polresta Palu. Untuk itu, kesiapan personil dalam melaksanakan
patroli itu sendiri menghimbau dan melakukan patroli-patroli logis untuk meminimalisir kerawanan-kerawanan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Selama patroli, personil Satuan Samapta juga berinteraksi langsung dengan warga, memberikan imbauan dan informasi terkait langkah-langkah menjaga keamanan pribadi dan lingkungan sekitar. Selain itu, mereka juga siap merespon cepat apabila ada laporan atau kejadian yang memerlukan penanganan segera. Melalui patroli rutin ini, diharapkan Pilkada 2024 di Kota Palu dapat berlangsung dengan aman dan lancar, serta masyarakat dapat merasakan keamanan dan ketertiban yang terjaga dengan baik. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Polio yang menjadi penyebab penyakit lumpuh layu terus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, termasuk di Sulawesi Tengah. Meski belum ditemukan kasus lumpuh layu tahun ini, namun pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap melakukan langkah antisipasi. Salah satu upayanya adalah melalui sosialisasi tentang bahaya virus polio. Virus ini paling sering menyerang anak-anak di bawah 5 tahun. Meski sebagian besar infeksi tak menunjukkan gejala, namun dalam beberapa kasus virus ini dapat menyerang sistem saraf yang mengakibatkan kelumpuhan bahkan kematian. Penularan virus ini bisa melalui makanan atau minuman. Pengidap polio kebanyakan tak menunjukkan gejala. 25% dari mereka menunjukkan gejala penyakit ringan seperti demam, nyeri kepala, dan nyeri tenggorokan. Kelumpuhan yang disebabkan oleh polio tidak dapat disembuhkan. Namun, satu jenis penyakit ini bisa dicegah melalui pemberian imunisasi. Indonesia pada dasarnya telah menerima sertifikat eliminasi polio pada tahun 2014. Namun, kasusnya kembali muncul lantaran cakupan imunisasi yang rendah. Biasanya menyerang anak-anak di 5 tahun ya. Anak-anak dengan tidak bisa mengangkat tungkai kakinya, tiba-tiba tidak bisa bergerak. Ya mungkin dengan demam duluan, terus ada tungkainya tidak bisa bergerak. Jadi ini sudah bisa dicurigai sebagai itu. Terus kalau mau memastikan kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Tuh dia tidak akan bisa bergerak. Jadi maksudnya dia akan lumpuh selamanya. Kalau dia sudah kena, apalagi kena susuran saraf, itu tidak bisa sembuh. Jadi ini harus kita cegah ya, jangan sampai nanti anak-anak kita tidak berkualitas hidupnya karena penyakit itu. Dihimbau bagi masyarakat yang memiliki anak usia 0 sampai 7 tahun agar melaksanakan imunisasi rutin termasuk imunisasi polio, baik di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya. Untuk polio sendiri, terdapat 3 tahapan pemberian imunisasi rutin yang diwajibkan pemerintah. Di antaranya polio tetes, polio suntik dosis pertama, dan polio suntik dosis kedua. Pemberian imunisasi polio tetes diberikan pada saat anak usia 1 sampai 4 bulan. Pemberian imunisasi polio suntik alias IPV 1 diberikan pada usia 4 bulan. Dan pemberian imunisasi IPV 2 pada usia 9 bulan. Pemberian imunisasi IPV 2 melengkapi perlindungan anak dari virus polio. Pemberiannya pun pada usia 9 bulan bersamaan dengan imunisasi campak. Penyebaran virus polio harus diputus mata rantainya dengan meningkatnya sistem kekebalan kelompok. Pada 23 Juli mendatang, pemerintah secara serentak melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional pada 27 provinsi, termasuk Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah sendiri memiliki target sebanyak 434.000 lebih anak untuk diberikan imunisasi. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.